Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Dialah yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, marilah kita merenungkan sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, yaitu keutamaan bersyukur atas nikmat Allah. Setiap hari, bahkan setiap detik, kita hidup dalam lautan nikmat Allah. Kita dapat bernapas dengan mudah, melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, berjalan dengan kaki, berpikir dengan akal, serta menikmati berbagai rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita. Namun, seringkali manusia terbiasa dengan nikmat tersebut sehingga lupa untuk mensyukurinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya." Ayat ini menunjukkan bahwa nikmat Allah begitu banyak dan tidak terhitung jumlahnya. Bahkan nikmat yang kita sadari hanyalah sebagian kecil dari karunia yang Allah berikan. Hadirin yang berbahagia, apa sebenarnya makna syukur? Syukur bukan hanya mengucapkan Alhamdulillah dengan lisan. Syukur memiliki 3 unsur penting. Pertama, mengakui dalam hati bahwa semua nikmat berasal dari Allah. Kedua, memuji Allah dengan lisan atas nikmat tersebut. Ketiga, menggunakan nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah. Seseorang yang memiliki harta, lalu menggunakannya untuk membantu sesama, berarti ia telah bersyukur. Orang yang diberi ilmu kemudian mengajarkannya kepada orang lain, juga termasuk orang yang bersyukur. Begitu pula seseorang yang diberi kesehatan, lalu menggunakan tubuhnya untuk beribadah kepada Allah. Salah satu keutamaan bersyukur adalah mendatangkan tambahan nikmat dari Allah. Allah berfirman, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Aku akan menambah nikmat kepadamu." Janji Allah adalah janji yang pasti benar. Ketika seorang hamba bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya. Tambahan nikmat itu tidak selalu berupa harta. Bisa berupa kesehatan yang lebih baik, ketenangan hati, keluarga yang harmonis, ilmu yang bermanfaat, atau keberkahan dalam kehidupan. Betapa banyak orang yang hartanya sedikit tetapi hidupnya penuh ketenangan. Sebaliknya, ada yang memiliki kekayaan melimpah, namun hidupnya dipenuhi kegelisahan. Keberkahan itulah salah satu bentuk tambahan nikmat dari Allah bagi hamba yang bersyukur. Keutamaan berikutnya adalah syukur menjadi sebab datangnya kebahagiaan hidup. Orang yang pandai bersyukur akan selalu melihat kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Ia tidak mudah mengeluh dan tidak selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Ketika melihat orang yang lebih kaya, ia tetap bersyukur atas rezeki yang dimilikinya. Ketika melihat orang yang lebih sehat, ia tetap bersyukur atas kesehatan yang masih Allah berikan. Sebaliknya, orang yang tidak bersyukur akan selalu merasa kurang. Berapapun hartanya, terasa sedikit. Setinggi apapun kedudukannya, terasa belum cukup. Akibatnya hidupnya dipenuhi rasa kecewa dan tidak pernah merasakan kepuasan. Rasulullah SAW mengajarkan agar kita melihat kepada orang yang berada di bawah kita dalam urusan dunia, sehingga kita lebih mudah mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Hadirin yang dimuliakan Allah, keutamaan lainnya adalah syukur menjadi sebab dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyukai hamba-hamba yang bersyukur. Ketika seorang hamba senantiasa mengingat nikmatnya, memujinya, dan menggunakan karunia-Nya untuk kebaikan, maka ia sedang mendekatkan diri kepada Allah. Lihatlah teladan Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah manusia yang telah dijamin ampunan dosanya. Namun, beliau tetap memperbanyak ibadah hingga kedua kakinya bengkak. Ketika ditanya mengapa beliau beribadah sedemikian rupa, Rasulullah menjawab bahwa beliau ingin menjadi hamba yang bersyukur. Ini menunjukkan bahwa syukur bukan hanya diucapkan, tetapi juga diwujudkan melalui ibadah dan ketaatan. Keutamaan bersyukur berikutnya adalah menjaga nikmat agar tidak hilang. Nikmat yang tidak disyukuri dapat menjadi sebab hilangnya nikmat tersebut. Dalam sejarah, banyak kaum yang dihancurkan karena mereka kufur terhadap nikmat Allah. Mereka menikmati kekayaan, kekuasaan, dan kemakmuran, tetapi melupakan Allah. Akhirnya nikmat itu dicabut dan digantikan dengan kesengsaraan. Karena itu, ketika Allah memberikan kesehatan, bersyukurlah sebelum datang sakit. Ketika Allah memberikan waktu luang, bersyukurlah sebelum datang kesibukan. Ketika Allah memberikan kesempatan hidup, bersyukurlah sebelum datang kematian.
Seringkali manusia baru menyadari besarnya nikmat setelah kehilangan nikmat tersebut. Orang yang sehat baru merasakan mahalnya kesehatan ketika sakit. Orang yang masih memiliki kedua orang tua baru menyadari besarnya kasih sayang mereka setelah mereka tiada. Oleh sebab itu, jangan menunggu kehilangan untuk bersyukur. Bersyukurlah selagi nikmat itu masih ada di hadapan kita. Mari kita renungkan sejenak. Berapa banyak orang yang ingin berjalan tetapi tidak mampu? Berapa banyak orang yang ingin melihat tetapi matanya tidak berfungsi? Berapa banyak orang yang ingin makan tetapi tidak memiliki makanan? Sementara kita masih dapat menikmati semua itu setiap hari. Maka sungguh tidak pantas jika kita masih banyak mengeluh dan sedikit bersyukur. Lalu, bagaimana cara menumbuhkan rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, sering mengingat nikmat Allah. Luangkan waktu setiap hari untuk merenungkan berbagai karunia yang telah Allah berikan. Semakin sering kita mengingat nikmatnya, semakin mudah hati kita bersyukur. Kedua, memperbanyak ucapan hamdalah. Biasakan mengucapkan Alhamdulillah dalam berbagai keadaan. Ketika mendapatkan nikmat, ucapkan Alhamdulillah. Ketika menghadapi ujian pun, tetap ucapkan Alhamdulillah, karena Allah masih memberikan kesempatan untuk bersabar dan mendekat kepadanya. Ketiga, menggunakan nikmat untuk kebaikan. Jika Allah memberikan ilmu, gunakan untuk mengajarkan kebenaran. Jika Allah memberikan harta, gunakan untuk bersedekah. Jika Allah memberikan tenaga, gunakan untuk membantu sesama. Keempat, tidak berlebihan melihat kelebihan orang lain. Terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain akan membuat hati sulit bersyukur. Fokuslah pada nikmat yang Allah berikan kepada diri kita sendiri. Ketahuilah bahwa syukur bukan hanya dilakukan ketika mendapatkan kesenangan. Bahkan dalam ujian pun seorang mukmin tetap bersyukur. Mengapa demikian? Karena ia yakin bahwa setiap ketentuan Allah mengandung hikmah dan kebaikan. Bisa jadi suatu musibah menjadi penghapus dosa. Bisa jadi suatu kesulitan menjadi jalan menuju kemuliaan. Seorang mukmin memahami bahwa Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Oleh karena itu, dalam keadaan lapang maupun sempit, ia tetap memuji Allah. Inilah derajat syukur yang tinggi, yaitu bersyukur dalam segala keadaan. Hadirin yang berbahagia, marilah kita menjadikan syukur sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita termasuk orang yang hanya mengingat Allah ketika membutuhkan sesuatu, tetapi melupakannya ketika nikmat telah diberikan. Setiap pagi saat membuka mata, bersyukurlah. Setiap kali menikmati makanan, bersyukurlah. Setiap kali berkumpul bersama keluarga, bersyukurlah. Setiap kali masih diberi kesempatan untuk beribadah, bersyukurlah. Karena sesungguhnya tidak ada satupun nikmat yang kita miliki berasal dari kekuatan kita sendiri. Semuanya adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur, yang senantiasa memujinya dengan lisan, meyakini nikmatnya dalam hati, dan menggunakan seluruh karunia-Nya untuk ketaatan kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.